Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas contoh soal perhitungan konsentrasi campuran dari dua buah asam kuat. Nah, di sini soalnya seperti ini ya. Apabila Anda diberi dua jenis larutan HCl, HCl itu kan asam kuat ya, yang kerapatannya itu masing-masing, yang satu 1,16 gram per mililiter dan yang satunya 1,06 gram per mililiter. Dengan perbandingan volume berapakah Anda harus mencampurkan kedua larutan tersebut di atas jika Anda diminta untuk membuat 100 ml larutan HCl yang normalitasnya itu adalah 5 normal. Nah, diketahui larutan pertama itu dia mengandung 31,5% berat HCl, sedangkan larutan yang satunya mengandung 12,2% berat HCl. Nah, diketahui berat molekul HCl-nya itu adalah 36,5. Berat molekul di sini maksudnya nilai mR-nya ya. Nah, oke, sekarang kita identifikasi dulu ya soalnya. Di sini ada dua buah HCl, ada HCl1 dan ada HCl2. Nah, jadi ada larutan HCl1, ada larutan HCl2. Bedanya apa? Bedanya itu yang pertama di berat jenisnya. Berat jenis dari HCl yang pertama adalah 1,16 gram per mililiter. Sedangkan HCl yang kedua dia berat jenisnya lebih kecil, yaitu 1,06 gram per mililiter. Nah, selain diketahui perbedaan berat jenisnya, diketahui juga di sini konsentrasi pekatnya ya. Konsentrasi larutannya dalam satuan persen. Jadi untuk HCl yang pertama dia itu konsentrasinya 31,5%, persen berat ya. Kemudian yang satunya lagi adalah 12,2%. Nah, dari data ini karena kita mau mencari nilai normalitas campuran dari HCl ini ya, di mana rumus normalitas campuran ya. Jadi kalau konsentrasi campuran itu rumusnya adalah konsentrasi 1 dikali volume 1 ditambah konsentrasi 2 dikali volume 2 dibagi volume 1 ditambah volume 2. Nah, karena satuan konsentrasinya itu normalitas, maka bisa juga kita ubah menjadi seperti ini persamaannya. N1 dikali V1 ditambah N2 dikali V2 dibagi V1 tambah V2. V1 tambah V2 itu adalah volume campurannya. Nah, volume campurannya sudah diketahui di sini 100 ml. Sehingga nilai V1 dan V2-nya itu sebenarnya udah ada ya. Berapa V1 dan V2-nya? Jadi V1 ditambah V2 itu sama dengan 100 ml. Atau bisa juga kita jadikan bentuknya itu, jadi kalau kita mau nyari V1-nya itu berarti 100 dikurangi V2, atau kalau kita mau nyari V2-nya itu berarti 100 dikurangi V1. Oke, kita simpan dulu ya persamaan yang ini. Nah, selanjutnya kita balik lagi nih ke dua data yang tadi yang sudah kita buat. Di sini ada data dua larutan HCl mulai dari data BJ dengan persennya. Nah, karena yang mau kita cari adalah volume, perbandingan volume, kemudian konsentrasi campurannya itu dalam bentuk normalitas. Nah, maka untuk mengetahui volume 1 dengan volume 2 ini ya, jadi volume 1 sama volume 2-nya kan belum diketahui. Volume 1 sama volume 2-nya belum diketahui, tapi nanti bisa disubstitusi ya, salah satu data volumenya itu bisa menggunakan yang V1 disubstitusi ke sini atau yang V2 disubstitusi ke sini, sehingga kita anggap volumenya itu sebagai satu variabel ya. Kemudian normalitas campurannya ini udah ada, volume campurannya juga sudah ada. Nah, masalahnya adalah ada dua variabel lagi yang belum diketahui, yaitu si normalitas masing-masing larutan asal ya. Nah,
maka kita harus mencari terlebih dahulu normalitas dari si campuran yang asalnya gitu sih, normalitas HCl1 dengan HCl2. Apakah bisa dicari normalitasnya? Bisa, dengan menggunakan rumus konsentrasi larutan pekat ya. Dimana konsentrasi larutan pekat itu bisa dicari kalau kita mau mencari normalitas larutan pekat dari data persennya. Biasanya larutan pekat itu data persennya sudah diketahui. Rumusnya itu adalah persen dikali BJ dikali 10 dibagi BE, berat ekivalen ya. Nah, ini adalah rumus normalitasnya. Kok rumusnya bisa seperti ini ya? Kalian bisa simak video saya tentang penjelasan atau penurunan rumus dari normalitas pekat ya, sudah saya buat videonya. Nah, kemudian kalau kita mau nyari normalitas dari kedua larutan pekat ini, kita butuh data persen, BJ, dan BE ya. Apakah BE-nya sudah ada? Di sini baru ada nilai BM atau berat molekul atau MR ya. Nah, mencari BE itu rumusnya MR dibagi valensi atau BM dikali valensi. Karena HCl merupakan asam, maka valensinya itu dilihat dari jumlah ion H+- nya atau jumlah H pada HCl. HCl jumlah H-nya di sini ada 1, sehingga nilai valensinya itu 1. Sehingga BE-nya itu bisa kita hitung dari 36,5 dibagi 1. Maka nilai BE-nya ya sama dengan MR-nya, yaitu 36,5 ya. Sehingga nilai persen ada, BJ ada, BE ada. Kalau 10 kan itu konstanta ya, jadi perlu dicari, orang udah ada. Oke, kita bisa menghitung nilai normalitas dari larutan yang pertama menggunakan rumus tadi ya, persen dikali BJ kali 10 dibagi BE, berarti 31,5 dikali 1,16 dikali 10 dibagi 36,5. Nah, bisa dihitung dengan kalkulator. Hasilnya itu adalah 10,0109589 normalitas, atau kalau dibulatkan ini sama dengan, bisa aja kita bulatkan menjadi 10 normal ya. Oke, ini untuk normalitas larutan yang pertama. Kemudian dengan menggunakan rumus yang sama dengan yang ini, normalitas larutan yang kedua bisa kita cari. Nilai persennya ada, ini 12,2%. Saya nggak tulis lagi rumusnya ya karena sama. Dikali BJ, BJ-nya yang ini 1,06 dikali 10, ini konstanta ya, nggak usah pusing. Dari mana angka 10-nya? Kalian lihat aja video saya tentang penurunan rumus konsentrasi pekat. Dibagi 36,5, maka didapatkan hasilnya itu adalah 3,5430,137 normal ya. Atau kalau dibulatkan menjadi 3,5 normal. Oke, data N1 dan N2-nya udah ada, mari kita cari volumenya masing-masing ya. Untuk mempermudah dalam perhitungan, kita coba substitusi ya data V2-nya, baik V1 maupun V2. Di sini misalnya kita mau substitusi nilai V2-nya, V2-nya kita ganti menjadi yang ini ya. Jadi nanti V2-nya kita ganti dengan dengan nilai 100 dikurangi V1. Mari kita hitung normalitas campurannya. Rumus dari normalitas campuran itu adalah ya, normalitas campuran, CAM, saya singkat menjadi CAM, sama dengan N1 dikali V1 ditambah, saya tulis ulang ya rumusnya, N2 dikali V2 dibagi V1 ditambah V2. Nah, normalitas campurannya sudah ada di soal ya, yang ini 5 normal. Berarti di sini kita masukin 5. N1-nya tadi sudah kita hitung ya, N1-nya itu yang ini 10. Satunya ketutup. 10, kemudian N2-nya itu 3,5. Ya. V2-nya diganti dengan yang ini ya, disubstitusi dengan persamaan yang itu. Kita masukin angkanya. Tadi N1-nya itu 10 dikali V1-nya tetap V1 ditambah N2-nya itu 3,5. V2-nya kita ganti menjadi 100 dikurangi V1 ya, dari tadi ya persamaan yang ini.
Ini N1-nya, ini N2-nya, kemudian ini V2-nya, 100 dikurangi V1. Oke, bisa kita hitung nantinya. Dibagi V1 tambah V2 itu kan sama dengan volume campuran nih, yang ini. Ya, tadi juga kita kan sudah bahas ya. V1 tambah V2-nya itu sama dengan 100. Maka ini dibagi 100. Oke, kita kali silang ya, 100-nya kita pindahin ke kiri. 100 kali 5 jadi 5 dikali 100 sama dengan 10 kali V1, tetap kita tulis 10 V1 ditambah 3,5 kali 100 itu 350. 3,5 dikali min V1 jadi min 3,5 V1. Oke, kemudian kita operasikan, kita hitung 5 kali 100 itu adalah 500 sama dengan 10 V1 dikurangi 3,5 V1, ini bisa dioperasikan, bisa dihitung ya, menjadi berapa? 10, dikurangi 3,5 itu adalah 6,5. Berarti 6,5 V1 ditambah 350 ya. Oke, saya tukar ya posisinya. Saya tulis ulang. 6,5 V1 ditambah 350 sama dengan 500. Maka kalau saya pindah ruaskan yang ini, 6,5 V1 akan sama dengan 500 dikurangi 350. Maka 6,5 V1 sama dengan 150. Nah, maka V1-nya bisa kita hitung ya, pindah ruas sama dengan 150 dibagi 6,5. Hasilnya adalah sekitar 23,07 ml ya. Kita dapatkan nih nilai volume dari V1-nya itu adalah 23,07. Berarti bisa nggak dihitung V2-nya? Bisa. V2 itu kan cara menghitungnya kita pakai persamaan yang ini. V2 sama dengan 100 dikurangi V1. 100 dikurangi V1. Berarti 100 dikurangi 23,07. Sekitar 76,93 mililiter. Sehingga ya, perbandingan volume HCl yang pertama dengan volume HCl yang kedua, ya, HCl pertamanya kita buletin aja ya, jadi 23 ml. Yang ini kita buletin menjadi 77 ml. Ya, sehingga perbandingannya itu adalah 23 banding 77 atau 1 banding 3,35. Ya, seperti itu. Oke, baik, demikian penjelasan saya tentang perhitungan pada campuran larutan asam kuat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.